Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama pelajaran PKK untuk pertemuan sekarang. Minggu kemarin dasar-dasarnya sudah Ibu sampaikan. Untuk pertemuan sekarang Ibu akan membahas tentang perencanaan pemasaran masih di dalam KD 34 dan 4.4. Oke. Perencanaan pemasaran itu apa sih gitu kan ya? Jadi penentuan segala sesuatu sebelum dilakukan kegiatan-kegiatan pemasaran, yaitu perencanaan yang meliputi daripada tujuan pemasaran, tujuan, strategi, kebijaksanaan, serta taktik yang akan dijalankan di dalam menjalankan usaha untuk proses pemasaran produk. Rencana pemasaran terinci diperlukan untuk setiap bisnis, produk, atau merek. Jadi kalau misalkan tidak ada pemasaran, bagaimana para konsumen bisa mengetahui produk yang sedang akan kalian pasarkan, seperti itu ya. Nah, pengertian perencanaan pemasaran sendiri yaitu sebuah proses sistematis dalam merancang dan mengkoordinasikan keputusan pemasaran. Jadi akan seperti apa prosesnya, akan bagaimana, siapa yang bertanggung jawab, prosesnya seperti apa, SOP-nya seperti apa, itu merupakan perencanaan daripada pemasaran. Nah, untuk manfaat rencana pemasaran sendiri itu ada 7 manfaat. Yang pertama itu untuk mencapai koordinasi aktivitas yang lebih baik. Kemudian yang selanjutnya mengidentifikasi perkembangan yang diharapkan. Jadi dengan adanya pemasaran, rencana pemasaran kita akan tahu seperti apa perkembangan yang diharapkan daripada suatu produk yang dipasarkan di luar. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesiapan organisasi untuk berubah. Keempat, meminimalkan respon tak rasional sampai respon yang tak diharapkan. Jadi dengan rencana pemasaran kita akan mengetahui bagaimana respon dari luar, produknya seperti apa, target pasarnya seperti apa. Nah itu dengan rencana pemasaran kita akan mengetahui semuanya. Kelima, mengurangi konflik tentang kemana seharusnya organisasi bergerak. Keenam, meningkatkan komunikasi. Ketujuh, memperluas penyesuaian sumber daya yang tersedia untuk mendapatkan peluang pilihan. Nah, untuk analisis perencanaan sendiri, agar pemasaran bisa berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran, maka pemasaran harus direncanakan dengan didasarkan pada hasil analisis. Satu, ada analisis pasar. Jadi kita harus menganalisis dulu seperti apa nih tempat kita akan memasarkan produknya. Kita analisis dulu SWOT-nya. Kemudian ada sumber dayanya, kemudian ada misi dari perusahaan akan target produk tersebut. Untuk analisis dalam perencanaan pemasaran, itu ada analisis pasar. Tadi sudah disampaikan. Seperti apa? Kita kaji dulu lingkungannya, definisi pasarnya, itu pasar penjualannya untuk apa, kemudian segmen pasarnya, konsumen yang disentuh oleh pasar itu kalangan mana gitu kan, tingkat ekonominya di mana, kesadaran dan sikap pasar, kemudian analisis organisasi, perilaku pelanggan, dan analisis kepuasan pengguna. Kita analisis dulu pasarnya. Yang kedua, ada analisis sumber dayanya. Ada SDM-nya, kemudian programnya seperti apa, fasilitas, serta sumber biaya ataupun dana. Untuk analisis misi, itu kita cek dulu misi kegiatan kita ketika memasarkan produk itu seperti apa, definisi kelompok penggunanya seperti apa, target kebutuhannya, kemudian ada target pemasarannya, identifikasi pesaing, serta kedudukan pasar. Nah, itu harus dianalisis dulu ketika kita akan membuat perencanaan pemasaran. Analisis pelanggan. Siapa pelanggan yang dituju? Nah, karakteristiknya seperti apa? Misalkan dari segi pendapatan, kemudian ada jenis kelamin, suku, usia, tingkat pendidikan, dan lain-lain banyak. Jadi kita analisis dulu pelanggannya yang dituju itu seperti apa karakternya. Kemudian, apa saja yang pelanggan harapkan terhadap produk? Jika memiliki produk, pasti kita akan tahu kan dengan produk itu apa sih pelanggan atau konsumen itu yang diinginkan dari produk itu.
sehingga mendapatkan kepuasan ketika habis produknya bisa membeli lagi atau jasanya sudah selesai bisa menggunakan jasa yang sama. Kemudian yang ketiga, faktor apa yang menentukan jumlah produk yang mereka beli? Selanjutnya, faktor apa yang menentukan waktu dan frekuensi pembelian? Jadi, setiap per jangka waktu berapa produk itu akan dibeli kembali, seperti itu. Kemudian selanjutnya, bagaimana strategi untuk menarik pelanggan dan mempertahankan pelanggan? Nah, kemudian selanjutnya ada analisis lokasi. Lokasinya, tentukan lokasi besar, target, dan tren pasar. Dalam batas geografi, apa lokasi pasar Anda? Jadi kalian tentukan dulu lokasinya di mana nih untuk menentukan pemasaran produk. Kedua, berapa besar pasar ini dijelaskan dalam jumlah unit yang terjual dan dalam jumlah rupiah, bagaimana proyeksi tren pasarnya, pasar bagaimana yang dihadapi, sedang berkembang, statis atau menurun, apakah pangsa pasar usaha sedang meningkat, statis atau menurun. Nah, ini dianalisis dulu untuk lokasinya, seperti itu. 3, apakah pangsa pasar dapat ditingkatkan? Ketika kita melihat dia turun, apakah pangsanya bisa ditingkatkan pangsa pasar tersebut? Bagaimana strategi meningkatkan pangsa pasar, market share? Jadi, itulah kepentingan tadi ada analisis konsumen ya. Kedua itu ada analisis lokasi. Next, itu ada saluran pemasaran. Ada in-house sales, ada sales representatives, ada grosir dan distribusi, kemudian ada franchise. Jadi in-house sales itu penjualan secara langsung menangani penjualnya. Jadi penjualannya itu secara langsung menangani penjualannya. Jadi produksinya kemudian langsung itu menjual. Jadi in-house sales ya. Jadi mencipta kemudian menjual. Sales representatives. Pihak ini bukanlah bekerja dari perusahaan Anda. Umumnya pihak ini mengharapkan perolehan komisi dari hasil penjualan. Jadi sales ya. Ketika kita menjual produk, nah, tidak mengeluarkan modal, jadi kita ambil langsung dari perusahaan, kemudian kita menjual produknya, ketika menjual satu produk, kita mendapatkan komisi dari penjualan produk tadi. Kemudian yang ketiga ada grosir dan distribusi. Grosir dan distributor membeli dari perusahaan, kemudian menjual kepada orang lain. Jadi kalau yang bedanya dengan sales tadi kan tanpa membeli gitu kan, dia hanya menjualkan, kemudian dia mendapat komisi. Untuk grosir dan distribusi, distributor mereka harus membeli dulu produknya baru mereka kemudian melanjutkan menjual kepada orang lain gitu. Yang terakhir ada franchise. Sering ya mendengar franchise ya ketika ada usaha misalkan usaha teh boba di mana franchise-nya disebarkan ke beberapa tempat. Nah, itu ada franchise ya sekarang lagi tren. Merupakan kombinasi yang menarik antara pelanggan dan grosir distributor. Franchiser adalah pelanggan dalam artian mereka selalu membayar fee untuk memperoleh hak melakukan franchising. Jadi, sebelum kita mengambil merek dari suatu label dari suatu perusahaan, tapi kita harus membayar fee kepada perusahaan tersebut gitu. Mendapatkan keuntungan apa saja, mendapatkan produk, mendapatkan logo produk, misalkan mendapatkan karakteristik dari produk dan perusahaan itu gitu, tapi kita yang memegang dan bertanggung jawab, tapi kita membayarkan fee kepada perusahaan tersebut. Untuk step-stepnya, nanti kalian cek di modal halaman 66, nanti kita bahas di dalam grup kelas PKK masing-masing. Di situ ada beberapa langkah, ada beberapa step perencanaan pemasaran. Ibu akan langsung diskusikan di dalam grup kelas PKK, kelas 11 OTKP. Nah, silakan dibuka ya. Nanti kita bahas langsung. Tolong ditandai terlebih dahulu dan sekarang simak kembali penjelasan Ibu. Dan terima kasih. Penjelasan Ibu sampai sekian. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian semua. Dan untuk tugas modul dan diskusi step-stepnya kita akan masuk di kelas PKK OTKP di dalam grup WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.